Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Oke, jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang Forex EA generator ya. Jadi kita mau ngasih gambaran lah itu istilahnya ya. Ngasih gambaran untuk membuat EA tapi tanpa coding gitu ya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke situs ini ya. Ini www.forexgenerator.com gitu ya. Masuk ke sini. Nah, jadi nanti tampilannya bakal seperti ini dan kita bakal langsung download ya. Di sini masuk ada beberapa pilihan, galeri, produk, sini langsung ke download aja ya. Sorry. Oke, jadi lagi proses download gitu. Ini filenya juga kecil, 8,1 MB ya. Tentu untuk program ini ya atau software ini nggak gratis ya. Kalau kalian pengen pakai gitu, tentu harus bayar di sini. Nah ini skemanya di sini bisa dilihat sendiri ya di situsnya. Jadi di sini harganya $85 gitu, US dollar untuk satu kali instalasi gitu ya. Untuk 2 kali instalasi $139 gitu ya. Nah, jadi tapi kita masih bisa pakai ininya Nah, seperti ini untuk instalasinya. Tapi kita nggak bisa mendapatkan source code-nya gitu. Jadi kita cuman di sini klik accept aja ya, terima gitu. Di sini mau kemana untuk instalasinya kita klik aja begitu. Nah, kalau untuk mendapatkan source code-nya biar bisa kita mendapatkan AI gitu ya. Jadi begitu kita menyusun alur logikanya, kita bisa mendapatkan AI-nya dengan cara ya kita beli yang full versi. Itu yang kita download ini cuman istilahnya versi demonya gitulah ya. Ini versi demonya gitu. Nah, ini ya sudah ada. Jadi sini ada ininya. Programnya di sini juga ada user manualnya ya, dibuka kayak gini ya. Ini bisa dibaca-baca, kalau kalian minat itu ya silahkan. Jadi ini bukan, saya nggak dibayar juga. Tapi kalau mau bayar ya boleh gitu. Ini dari Etasoft. Ngasih itu juga boleh gitu. Nah, sini kita double klik aja di sini. Nah, seperti ini. Ini tampilan awalnya seperti ini ya untuk Forex EA generator ini. Mungkin ada ya software-software yang lain untuk EA generator atau bikin EA tanpa kode ini, tapi yang akan kita kasih gambaran untuk cara membuatnya EA ini ya tanpa coding ini menggunakan software ini ya. Kalau kalian tahu ya silakan tinggalkan masukannya di kolom komentar ya untuk software-software yang lain yang mungkin bisa lebih mantep gitu ya, gratis atau lain sebagainya ya, silakan tinggalkan di kolom komentar masukannya biar yang lain juga tahu gitu. Jadi untuk EA generator ini caranya ini sama seperti kalau kita dulu di awal-awal video ya, kita bikin EA tapi di FX1 gitu ya, ini sangat mirip ya. Jadi hampir semua itu caranya sangat mirip gitu untuk EA tanpa coding gitu. Jadi di sini ada pilihan pada awal ya, ini on start. Jadi di sini kalau kita lihat ya di bagian menunya ini. Nah, ini ada kita mau bikin apa nih? EA dan script EA MT4 atau indikator atau MT5 gitu ya. Jadi bisa pilih. Nah, di sini kita bikin MT4 itu misalnya. Nah, misalnya di sini ada on startnya, ini kita mau pilih on every new bar pada setiap bar baru atau pada setiap tick baru gitu ya. Tapi umumnya pakai bar gitu ya. Jadi yang pakai tick gitu. Jadi yang bar ini kita hapus itu. Jadi gambarnya seperti ini caranya gitu ya. Di pada setiap tick. Nah, ini kita mau apa? Misalnya technical analysis ini. Nah, ini kita arahkan di sini. Nah, kita sambungkan dari sini gini ya, pakai ini di atas ini tanda panah ini. Dari sini klik, kemudian arahkan ke sini, klik. Nah, di sini kita klik bagian technical analysis. Ini juga bisa diganti namanya, misalnya ganti nama gitu. Nah, itu. Nah, ya, jadi bisa diganti-ganti namanya, misalnya terserah mau apa gitu. Nah, di sini misalnya kita masukkan misalnya kita mau pakai apalah gitu ya, indikator apa gitu. Misalnya ini
William gitu ya. William. Nah, di sini kita bisa memasukkan untuk apa ya, value-nya atau apa namanya, periodnya itu berapa, misalnya 14 itu ya. Jadi tetap harus memasukkan seperti ini. Untuk time frame-nya di sini bisa dipilih ya, mau time frame khusus atau time frame yang nanti bisa dijalankan di semua pair gitu. Di sini kalau current ya semua pair, atau dipilih di time frame tertentu gitu. Kemudian klik OK gitu ya. Ini shift-nya juga ada gitu, tapi kita klik OK aja gitu. Nah, di sini fungsi pertama adalah itu ya, William, kemudian lebih besar atau lebih kecil. Misalnya kita mau bikin buy gitu ya, jadi dia harus lebih kecil gitu, kita bikin lebih kecil ya. Ini diganti parameternya dari apa ini, misalnya misalnya kasih nilai misalnya 30 gitu. Nah, itu bisa, atau pakai yang lain gitu, misalnya di sini fixed constant value atau yang lain gitu juga bisa gitu ya. Itu 30 gitu. Kemudian kalau sudah gitu gimana? Misalnya kita simple aja gitu ya. Cuman pakai William, terus kita mau buy gitu. Nah, di sini masukkan buy order aja di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan seperti tadi menggunakan ini penyambungnya itu seperti ini. Nah, arahkan ke sini. Nah, di sini sudah ada nih order ID-nya, itu mau berapa, magic index-nya itu ya istilahnya ya. Warnanya mau apa, bisa dipilih. Nah, ini untuk brokernya ECN or STP broker ini harus pakai ECN atau STP apa enggak. Kalau enggak ya kita bikin false itu. Terus nama EA-nya apa, misalnya EA gue gitu. Seperti ini. Lotnya mau berapa, sleep back-nya berapa, stop loss dan take profit ya, ini dalam pip ya, dalam pip gitu. Nah, sebenarnya simple begini ya untuk EA generator ini. Seperti apa namanya, alur-alur logikanya cuman seperti ini gitu. Kalau untuk sell tentu ya sama saja gitu. Kita bikin misalnya seperti ini, technical analysis. Nah, tentu banyak ya untuk pilihan-pilihannya ini, atau mau dua technical analysisnya, jadi dua kondisi. Di sini juga ada. Kalau ini kan satu kondisi seperti ini. A lebih besar atau lebih kecil dari B gitu. Kalau ini dua gitu ya. Ini lebih besar, lebih kecil atau apa gitu ya. Misalnya ini kita tambahkan misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini apa? Misalnya di ini misalnya kita tambahkan ini yang gampang adalah CCI ya. Nah, di sini kita masukkan misalnya periodnya berapa, 14 gitu ya. Nah, ini untuk update price-nya mau apa gitu misalnya. Nah, kalau mau price close ya kita harus tulis di sini price close gitu. Jadi masih ada coding-codingnya dikit gitu ya. Nah, di sini baru kita klik OK seperti ini. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil, misalnya lebih besar dari misalnya 70 gitu. Kemudian untuk fungsi yang kedua ini apa, misalnya kita menggunakan candle penutupan gitu ya, candle penutupan ini itu oke. Ini harus lebih kecil misalnya dari candle pembukaan misalnya open. Nah, ini seperti ini ya. Di sini kita lihat ya. Nah, alurnya seperti itu, cukup gampang gitu. Kemudian kita masukkan sell order ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Itu ya, cukup simple. Ini order ID ini misalnya kita ganti 2 gitu, biar beda. Kemudian misalnya ini kita bikin false juga. Ini misalnya expert name-nya EA gue tadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, ininya misalnya nggak usah kita ganti gitu misalnya. Jadi cuman seperti ini untuk alur logikanya ya. Dan ini bisa kalian pelajari ya di sini di ini user manualnya. Ini gimana-gimananya gitu ya. Panduan-panduannya silakan kalian pelajari. Ini juga kalau kalian sudah nonton video saya yang bikin EA tanpa coding itu juga sangat mirip ya alurnya. Jadi cukup mudah. Nah, ini kalau misalnya kita sudah selesai gimana ya, tinggal di compile ya di sini, generate gitu ya.
Tapi karena ini apa ya, cuman versi demo, jadi dia nggak bisa itu mendapatkan kodenya. Nah itu dia yang kita omongkan tadi di awal ya. Jadi kita nggak bisa dapetin kodenya gitu. Di sini harusnya ada gitu source kodenya seperti yang biasa kita bikin itu ya, source kode untuk EA-nya itu. Nah itu nanti yang di copy paste diambil gitu ya itunya untuk kodenya gitu. Nah, seperti itu ya untuk EA-nya. Apa namanya? Cara bikinnya, misalnya kita mau bikin di sini kita hapus gitu. Kita bikin baru misalnya. Nah, di sini misalnya mau bikin model Marty gitu. Kalau enggak ya sini kita ganti ini Marty juga bisa ya, sudah tersedia gitu di sini. Nah, untuk buy tunggu ini ada ya dia. Nah, model-model Marty itu sudah tersedia di sini ya. Kalian tinggal pelajari sendiri gitu. Apa namanya? Untuk cara-cara itu ya. Yang penting itu apa namanya? Alur-alur logikanya seperti ini ya, kurang lebihnya. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain tentu sangat banyak ya. Ini ya, menu-menu ini sangat banyak itu untuk digunakan seperti apa ya, silakan pelajari sendiri di user manualnya. Karena kebetulan saya juga nggak pakai ini karena akan saya coding ya, jadi nggak perlu ini. Nah tentu ini untuk EA generator ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya tentu ini nggak perlu kita ribet-ribet mikirin coding ya yang rumit kadang-kadang. Nah, kekurangannya tentu ini kurang fleksibel menurut saya loh ini ya. Menurut saya, jadi kurang fleksibel untuk beberapa hal gitu ya. Tentu karena ini sudah build-nya seperti ini ya. Misalnya kita perlu gunakan sinyal crossfire. Nah, itu di sini ya kelihatannya susah ya untuk dibangun gitu. Jadi single pair ini kita bikin EA single pair gitu. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman ya. Jadi kayaknya gambarannya seperti itu ya untuk itunya. Untuk cara penggunaannya. Jadi ini cuman gambaran aja ya. Gambaran gimana sih bikin alurnya gitu. Alur logikanya di sini ya seperti ini ya. Cuman disambung-sambung begini. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya tentu sangat banyak dan bisa kalian pelajari, ini sangat kaya. Kalau memang minat ya silahkan dibeli, itu linknya ada di deskripsi, saya cantumkan ya. Untuk cara menambahkan lisensinya di sini ya, di help ini nih. Help license. Nah, sini kalian masukkan lisensinya ya. Nanti setelah kalian beli itu via PayPal kalau nggak salah tadi ya. Coba kita lihat. Jadi via PayPal. Nah itu ya nanti kalian akan mendapatkan source kodenya ya. Di situ untuk satu kali instalasi atau berapa kali instalasi gitu ya. Nah itu. Jadi kalau memang minat ya silahkan dibeli gitu ya. Harganya ya sekitar 1 jutaan lebih dikit gitu ya untuk kurs sekarang. Silahkan pelajari dulu ya caranya. Nah itu biar lebih mantep gitu. Oke guys, kayaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Ini sebenarnya bukan tutorial, ini cuma ngasih gambaran sama ngasih informasi lah sama teman-teman yang mungkin pengen bikin EA tapi ribet mau coding gitu ya. Wah, coding ini kayaknya ribet. Nah, di sini ada EA generator. Kita bikin EA tapi nggak usah pakai coding gitu. Ini lebih lebih visual gitu ya. Nah ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini ya. Jangan lupa tinggalkan masukan di kolom komentar. Jangan lupa juga buat subscribe ya kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.